Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kembali lagi bersama Gembel Sarungan Official. Nah, karena ini masih bulan Idul Fitri ya, bulan-bulan fitrah. Makanya minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setiap perkataan, setiap perbuatan, apapun itu yang pernah saya lakukan, yang pernah kalian ketahui, itu pasti ada kesalahannya. Makanya lahir dan batin saya mohon setulus-tulusnya meminta maaf kepada kalian semua. Dan jika kalian pernah punya kesalahan atau apapun itu kepada saya, insya Allah sudah saya maafkan. Nah, dan sekarang di hari yang suci ini, hari yang bersih seperti ini, mari kita semua yang dulunya pernah berbuat kezaliman terhadap tetangga, kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak berbuat zalim lagi. Kita saling bermaafan kepada tetangga sebelah, sedulur, sanak, keluarga, famili, dan semuanya. Jangan sampai ada perkara-perkara yang nyengol di hati lagi. Tetapi yang namanya manusia itu sudah pasti akan melakukan kesalahan kembali. Itu sudah pasti. Tidak mungkin manusia itu hidupnya mulus-lus, nggak mungkin. Pasti suatu saat akan mengalami fase-fase ada buih-buih permusuhan dan sebagainya. Ya, yang penting semaksimal mungkin kita berusaha jangan sampai melakukan hal-hal itu kembali. Nah, di masa-masa pemulihan dompet, bagi para orang tua, kalian pasti sudah paham. Bagi yang sudah mempunyai anak, apalagi sudah anak banyak, apalagi sudah punya cucu, pasti paham masa-masa pemulihan dompet. Nah, bagi anak-anak juga ya, ini berbeda. Kalau orang tua ini sekarang masa-masa pemulihan dompet, kalau anak-anak itu adalah masa-masa panen, yang dimana orang tua itu nggak mesti panen. Itu malah ya gitulah, kalian pasti sudah paham. Nah, di masa-masa yang seperti ini, marilah kita semua hidup normal kembali, bekerja kembali karena liburan sudah usai. Kita meningkatkan keimanan kita, keistiqomahan kita. Jangan sampai Ramadan kemarin kan tadarusnya biasanya sehari itu rebutan balapan sama teman-temannya. Sehari bisa 2 juz, sehari bisa 3 juz. Sebisa mungkin di lebaran, terus di hari-hari seterusnya, jangan sampai kita terus turun drastis. Sampai-sampai setiap hari nggak pernah tadarusnya cuma di bulan Ramadan saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sebisa mungkin itu setiap harinya itu ditambahkan. Setiap hari ditambahkan, minimal itu disetarakan. Disetarakan, kemarin 50, sekarang 50. Kemarin 50, besoknya 50. Itu minimal seperti itu. Nah, sebisa mungkin itu dinaikkan, jangan malah diturunkan. Nah, seperti itu. Mengenai tentang hari Idul Fitri, permaaf-maafan, ya mungkin waktu puasa kita kan hablum minallah, kita sudah selesai. Nah, yang belum selesai itu hablum minan nas. Nah, makanya yang namanya ujung riyoyo di Indonesia itu adalah sebuah budaya, bukan sesuatu yang ada dalam agama. Ya namanya setelah Ramadan selesai, sholat Id, lalu bermaaf-maafan, berkunjung ke rumah, itu hanya budaya. Makanya kalau ada orang menyebut bahwasanya itu adalah perkara yang haram, perkara yang tidak ada dalilnya, itu benar-benar salah. Walaupun itu cuma sebuah budaya, tetapi sebisa mungkin kita lanjutkan seperti itu. Coba kalian lihat di negara Arab sana, apakah setelah Idul Fitri itu ada yang namanya berkunjung antar rumah ke rumah untuk memohon maaf? Nggak ada. Yang ada cuma di beberapa negara saja, di Indonesia dan saya nggak tahu lainnya di mana. Nah, karena kebudayaan tersebut ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita, sebuah kebaikan yang sangat baik yang nggak ada di negara-negara lain, yang dimana kita harus terus melanjutkan budaya tersebut sampai anak cucu kita, sampai hari kiamat kalau bisa, seperti itu.
karena ada budaya yang seperti itu, marilah kita gunakan budaya tersebut menjadi hablum minannas. Kita saling bermaaf-maafan kepada manusia sehingga kita hablum minallah wa hablum minannas itu selesai, dan kita semoga selamat ya, nantinya selamat di surga, masuk ke surga. Karena Allah itu belum mau mengampuni dosa manusia sebelum manusia itu mendapatkan maaf kepada para sesama manusia. Nah, terkadang ya Allah itu memberikan ujian kepada manusia di suatu daerah, suatu tempat, suatu desa. Itu karena ada beberapa orang yang saling mempunyai dendam. Ya, contoh seperti ini. Dulu ya di negara, entah itu negara mana, itu ada di zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi zaman, kalau nggak salah itu zamannya Nabi Musa. Di saat itu kemarau itu sudah sangat panjang. Nah, lalu Nabi Musa dan para rakyatnya itu melakukan yang namanya sholat istisqa supaya turun hujan di tempat itu. Setelah berhari-hari melakukan sholat istisqa, nggak hujan. Hujan pun sama sekali nggak turun. Nah, lalu Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Kami sudah melakukan sholat istisqa pokoknya dan sebagainya supaya turun hujan. Dan Allah pun menjawab. Nah, karena di antara para umatnya Nabi Musa itu masih ada orang-orang yang saling punya dendam, saling neng-nengan bahasa Jawanya. Sini dendam ke sana, sana dendam ke sini, tidak mau bicara. Nah, makanya Allah belum mau menurunkan hujan. Makanya biasanya seperti itu. Makanya jangan sampai di daerah kita itu turun azab, turun bencana, itu gara-gara hablum minannas itu belum terselesaikan. Nah, makanya itu efeknya juga besar, berbahaya. Makanya jangan sampai kita berbuat yang seperti itu, supaya nantinya kita bukan digolongkan orang-orang yang menjadi orang yang celaka. Itu mungkin kita menganggapnya sepele, ya sepele. Tetapi kita terkadang seperti ini. Terkadang ya ada jalan yang sekiranya mobil papasan itu bisa saling berpapasan. Itu mobil yang gedenya seperti itu bisa berpapasan. Tetapi antara dua insan, dua manusia yang mempunyai dendam mau lewat, di situ mau papasan, jalannya pun itu seolah-olah itu nggak cukup. Yang sini balik sana, yang sini balik sini. Kenapa? Mereka merasa bahwasanya ya itulah punya permasalahan. Makanya jalan yang segede itu mobil pun bisa lewat, manusia nggak bisa lewat karena ada permusuhan. Makanya jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Semoga kita di hari yang suci ini kita diberikan maghfirah oleh Allah karena kita sudah saling bermaafan antar sesama. Semoga kita kedepannya semakin baik lagi, semakin tambah keimanan kita. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, komen jika kalian punya perkataan apa, pendapat apa, dan share jika bagi kalian ini bermanfaat, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.